Apakah nanti Caimin yang akan maju sendiri, Sin, Pram, atau dia menyerahkan kursi itu ke calon lain. Ke orang lain gitu. Tapi gue denger lu punya info siapa sih? Caimin diajak lah, ayolah dukung gua lah bahasanya kalau kita dengan dukung gua, dukung saya dengan PDIP kayak gitu. Caimin bilang kita sudah dapat informasi sebelumnya. Apa tuh Pram? Bocorin bahwa dong. No matter what, Caimin harus ada di surat suara. Kita harus akuin lah, Caimin ini jago juga gitu. Caimin, it's your time. Halo, jumpa lagi dengan kami, Bocoralis Politik. Kami bertiga nih mau ngobrolin soal PKB ya? PKB ya? PKB pekan ini. Ya, harusnya hari ini kan, hari ini Selasa, kita harusnya kedatangan tamu Erick Thohir. Tapi karena satu dan lain hal, dia memutuskan untuk menunda atau tidak berkenan untuk tampil di Bocoralis Politik. Taping ya, secara kayak gini ya? Taping, betul. Dia mungkin lupa kali ya, kalau kita melihat kan Bocoralus itu ada orang-orang yang datang ke sini jadi menteri, ya kan? Budi Aris Setiadi, terus menggugat kita, ya kan perwakilannya, jadi wamen. Gitu. Jangan-jangan setelah datang sini jadi apa nanti dulu? Nah, kalau dia datang ke sini mungkin benar-benar jadi cawapres. Ya. Oke, kita main PKB ya. Caimin ya. Caimin. Sebelum kita selamatin dulu ya. Selamat harlah ke 25 tahun kepada PKB. Di Solo ya, Manahan. Rame juga, Sin. Rame. Hampir semuanya penuh ya. Mirip dengan Nasdem, cuman Nasdem itu kan di tengah-tengah orang sudah pada pulang. Iya. Ini dari awal sampai akhir ya, penuh hijau ya, semua kan. Lumayan lah. Untuk show off itu lumayan lah gitu kan. Tapi ada yang menarik tuh kan, sebelum harlah di hari Minggu kalau gua nggak salah ya. Dia tuh ketemu Ganjar ya. Ya paginya ya. Paginya ketemu Ganjar. Diposting kan ya? Diposting kan itu. Itu ada diskusi. Apa sih bocorannya sih? Katanya yang gue dengar nih valid ini ya. Ganjar itu sebelumnya nggak diundang kan sama Caimin. Persis. Kenapa? Juga ngomong ya. Karena dia kan nggak mau mengundang capres kan. Persis. Capres ke acaranya PKB. Tapi ada Prabowo itu, Sen. Prabowo dinilai sebagai perwakilan ketum. Ketum. Dianggap sebagai Gerindra. Dan selain itu kan memang mereka bersama-sama kan, bergandengan berkoalisi lah istilahnya itu. Akhirnya datang. Nah dalam diskusi itu ya menyampaikan bahwa Ganjar nggak bisa datang. Lalu yang kedua diajak nih Caimin. Caimin diajak lah, ayolah dukung gua lah bahasanya kalau kita dengan dukung gua, dukung saya dengan PDIP kayak gitu. Caimin mengakui ya bahwa ada obrolan politik dalam pertemuan dengan Ganjar, tapi Caimin bilang kami sudah berkomitmen dengan Gerindra sudah 10 atau 11 bulan tuh, gua agak lupa. Setia ya. Dengan Gerindra. Tapi seberapa valid info lu itu? Maksud gua dia tahu lah ya apa pertemuan antara Caimin sama Ganjar itu lah ya. Dengar lah ya dia. Dengar. Oke. Menarik. Jadi memang PKB ini salah satu faktor penting juga, Pram. Ya, betul. Jadi mengulang 3 kali kalau misalkan. 3 kali ya. 2009, JK kan? 2014. 2019. Gitu. Dan faktor yang paling penting dari PKB ini adalah basis masanya. Ya kan? Mereka adalah kelompok Nahdliyin atau apa namanya teman-teman dari NU gitu. Dan ini salah satu poros penting atau penentu suara juga dalam Pilpres. Iya, betul. Apalagi PKB kan cukup unggul ya di Jawa Timur yang disebut-sebut sebagai battleground di situ. Semua capres ingin memenangkan Jawa Timur. Itu jadi membuat faktor PKB menjadi penting dalam pemilu 2024 besok gitu. Artinya, PKB dan NU tepatnya ya. Iya, persis. Iya, artinya Muhaimin punya daya tawar, bargaining power yang besar sekali gitu. Dan dia tetap ingin menjadi cawapres yang gue dengar. Benar nggak tuh, Sen? Betul ya? Begitu, karena kan walaupun para kader-kadernya itu diinstruksikan baliho-baliho segala macam itu ditulis bahwa Muhaimin atau Caimin capres. Kenapa? Kalau lu callingnya capres kan bisa turun 1 langkah kan, capres. Kalau lu callingnya cawapres bisa turun menteri lah. Gitu. Tapi kita lihat berapa kali juga pemilu dia mau berkampanye sebagai capres atau cawapres, akhirnya jadi menteri pun juga enggak. Ya tapi kan? kadernya kan jadi menteri banyak, lumayan lah ya. Tapi bukan dia kan. Bukan dia. Karena waktu di 2014 kan dia dicoret karena ada stabilo kuning merahnya KPK kan. Iya, betul. The time ya. The time dia. Mungkin 2019 perhitungannya dia
mendingan gue punya anak buah menteri banyak tapi semua di bawah kendali gue kan, lebih enak begitu kan. Ngomong-ngomong soal baliho ini, Caimin paling menarik sih menurut gua manuvernya, Pram. Kenapa Kang? Coba lu lihat lagi ketika 2019 orang pasang baliho sebagai capres gitu kan. Siapa capres itu, tapi Caimin pasang baliho sebagai cawapres begitu. Jadi baliho-baliho yang dipasang Caimin tahun 2019 itu adalah cawapres gitu. Padahal orang berlomba-lomba pengen jadi capres, tapi ini Caimin ingin memasarkan diri sebagai cawapres. Dan memang yang gue dengar memang sejauh ini dari teman-teman politikus di Senayan itu peluang Caimin kalau 2024 adalah cawapres gitu. Seharusnya Gerindra bisa memanfaatkan koalisi yang sudah mereka bentuk bersama PKB, gitu kan? Apalagi Prabowo kan dalam 2 kali Pilpres 2014 2019 itu selalu kalah kan? Gak pernah sama NU kan dia. Gak pernah sama NU dan selalu kalah di Jawa Timur. Seharusnya ini dipakai oleh Prabowo dan Gerindra untuk bisa mengambil momentum di 2024. Iya, gitu. dan orangnya Caimin waktu itu, orang dekatnya pas ngobrol sama kita juga ya waktu itu ya. Dia bilang bahwa kalau Prabowo mau menang harus mengambil Caimin sebagai cawapres. Sangat yakin ya itu. Sangat yakin gitu. Ya harus yakin dong, namanya pertempuran kan. Cuman kalau sebelum ketemu dengan orang dekatnya Caimin itu, kita sudah dapat informasi sebelumnya. Apa tuh Pram? Bocorin bahwa dong. No matter what, Caimin harus ada di surat suara. Jadi minimal ada nama dan fotonya. Sebagai cawapres. Cawapres menang kan. atau nggak menang urusan belakangan, yang penting muncul dulu di surat suara. Masuk sejarah lah ya. Masuk sejarah. Sebagai cawapres gitu kan. Tapi gue lihat memang Gerindra nggak ingin kehilangan juga. Persis. PKB dan juga NU-nya gitu kan. Karena dari pertemuan terakhir yang di Widya Chandra dan udah pernah kita tulis kan, nanti teman-teman bisa lihat ya. Itu kan kalau di situ Prabowo menegaskan ke Caimin bahwa kewenangan menentukan nama cawapres untuk Prabowo itu di tangan Caimin. Apakah nanti Caimin yang akan maju sendiri Pram, atau dia menyerahkan kursi itu ke orang lain gitu. Tapi gue denger lu punya info siapa Ada juga namanya ya, Yeni Wahid sama Hovifah kan, ada dua itu kan. Dua-duanya kan itu kan apa namanya NU kan. NU juga. Kalau misalkan gue juga sempat ngobrol sama beberapa politikus PKB ya, dia bilang kalau misalkan nanti katakanlah Yeni atau Hovifah ya mau nggak mau para kiai beloknya ke sana gitu kan. Karena kan Muhaimin tuh dianggap tidak terlalu mengakar di NU-nya ya konteksnya. Dia kan hanya terlalu di partai elit segala macam gitu. Tapi jangan salah, info yang gue dapatin, Caimin ini cukup disayang oleh beberapa kiai. Karena dia rajin datang gitu. Ya kalau datang tentu saja nggak mungkin kalau nggak bawa oleh-oleh. Gitu loh. Dan itu jagonya Caimin. Gitu. Dia merawat grassroots itu ya. Persis, dia merawat grassroots-nya. Tapi gua agak ini ya, coba karena setahu gua hubungan antara Caimin dengan keluarga Gus Dur kan tidak begitu cocok ya, begitu kan, karena faktor historis di mana Caimin menggulingkan itu kan, menggulingkan Gus Dur gitu kan, dan setahu gua memang, dan pernah kita tulis juga kok bahwa faktor hubungan antara Caimin dengan keluarga Ciganjur yang tempat tinggal Gus Dur kan memang nggak harmonis sampai sekarang. Tapi gimana sampai sekarang ya betul, kita pernah nulis waktu itu kan, bahkan ada beberapa kader PKB yang secara gamblang teriak ya. Dan mereka tuh terafiliasi sama kelompok Gus Durian kayak gitu ya, keluarga almarhum Gus Dur. Nah belakangan Caimin semakin merapatkan barisannya dan berhasil mengamankan lah partai PKB sebagai ketua umum. Akhirnya orang-orang itu yang pro Gus Durian, pro Gus Dur tersingkir kan. Ada yang pindah partai ke Nasdem, pindah partai, berbagai partai lah. Gitu. Posisi Caimin ini lebih kuat daripada koleganya yang juga menjadi ketua umum yang sekarang lagi digoyang-goyang. Siapa? Erlangga Hartarto. Posisi Caimin ini lebih kuat. Kita udah berapa kali ketemu dengan narasumber yang bilang
gue siap nih untuk gantiin Caimin. Untuk gantiin Caimin gitu. Enggak kejadian-kejadian. Karena mungkin mereka lupa Caimin itu CEO sekaligus komisaris PKB. Persis. Kalau Golkar itu kan yang sekarang CEO-nya aja, komisarisnya yang lain. Ya, beda lah ya kalau Golkar itu kan pemiliknya banyak, terus juga ya begitulah kita tahu lah ada cukup banyak orang kuat di Golkar. Tapi memang sesolid itu Kak Pram posisi Imin di PKB gitu. Maksud gua kan tadi udah ada cerita tuh dari Usin bahwa mungkin tahun 2021 kali sini itu yang kita dapat cerita dari teman-teman PKB di daerah bahwa mereka menggalang konsolidasi macam-macam tapi nggak kejadian juga tuh. Karena waktu itu kan komandonya Gusmen kan. Menak sekarang kan. Sebenarnya kalau kita melihat sudah ada beberapa orang yang ingin mengambil alih PKB. Betul. Baik orang yang berkuasa juga atau orang yang pernah berkuasa gitu dan juga dari PKB yaitu tapi sampai sekarang mereka tidak mau gitu bukan tidak mau tidak bisa menunggu manuver mereka juga macet gitu. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimanapun Caimin itu mengakar di PKB. Artinya dia punya kekuatan yang cukup besar, sangat besar lah di PKB. Dia bisa mengkonsolidasikan barisannya. Itu dulu Pram, kan sekarang PKB itu kan bisa disebut linear dengan NU kan. Nah, kan sekarang perlahan-lahan mulai dipreteli tuh kan di NU-nya kan. Gus Yahya ya kalau nggak salah yang jadi ketum PBNU sekarang kan. Itu kan beberapa kali dan bahkan tidak mau kan bertemu dengan Muhaimin kan. Kan acara-acara besar ketum PBNU kan nggak hadir di acara PKB kan, itu kan pertanda. Ya ini kan ketua umum PBNU ini kan adalah orangnya Gus Dur. Orangnya Gus Dur kan. Ya artinya kan sekarang di PKB-nya aja kuatnya kan, di NU-nya perlahan-lahan memudar lah seperti itu. Walaupun beberapa pengurus wilayah masih ada yang dekat dengan Caimin gitu, Pram. Ya bagaimanapun ya Muhaimin itu ya tetap sulit untuk digoyang ya. Banyak orang-orang yang kita wawancara waktu itu mereka menunggu restu dari Jokowi kan. Hanya saja tidak muncul juga itu restunya. Akhirnya ya Caimin sampai sekarang masih bercokol sebagai ketua umum PKB. Tapi omong-omong tadi kan disebutin sama Rikang ya bahwa keputusan soal cawapresnya Prabowo itu ada di tangan Muhaimin. Diserahkan pada Muhaimin. Nah, emangnya ada calon lain selain tadi yang di dua orang tadi disebutkan? Khofifah, Nasdem sudah bilang katanya nggak mau, menolak ya kan. Dan memang sumber gua dan orang dekat Khofifah sejauh ini ya mengkonfirmasi bahwa Khofifah prefer untuk running di Pilgub dulu. Pilgub dulu. Jawa Timur. Jadi untuk periode kedua. Siapa lagi Sin yang selain Yeni dan Khofifah? Karena Khofifah kan sumber gue dan orang dekat Khofifah udah cerita nih bahwa dia lebih prefer untuk running di Jatim untuk periode kedua. Pilgub. Siapa lagi Sin? Erick Thohir lah, siapa lagi? Lagi-lagi ya. Erick Thohir ini. Gimana? Kemarin kan habis itu kan, habis naik maung kan, disetirin Prabowo, sampingnya Erick Thohir, belakangnya Pak Jokowi dan Ibu Iriana kan. Betul. Itu sure betul tuh dua-duanya tuh ya. Tadi ketemu kita sih ketawa-ketawa ya kan. Mukanya masih ceria gitu. Nanti mungkin bisa ditampilin tuh mukanya yang senyumnya ketemu habis naik maung itu. Tapi memang sejauh apa atau seberapa intensif pendekatan Erick Thohir ke koalisi Gerindra PKB ini ya, Sin? Sangat intensif ya, yang gue dengar dari beberapa teman-teman di PKB maupun Gerindra, Erick ini punya tangan-tangan lah di dua partai itu kan. Kan PKB juga sempat istilahkan partai Kak Boy kan. Partai Kak Boy itu adalah kakaknya Erick Thohir kan. Kita pernah tulis juga itu di situ. Dan Kak Jazil kalau nggak salah dia ketawa-ketawa kan kita tanya itu kan. Kayak gitu. Nah kalau gue ya melihatnya dan gue denger ini kan, Erick Thohir itu istilahnya Pram ya, nego Muhaimin supaya PKB dukung gue aja kayak gitu. Menyerahkan kursi cawapres kepada Erick Thohir ya. Ya Erick Thohir itu kan bilang urusan pemenangan PKB ya gua aja nanti kan. Artinya dia siap membantu logistiknya ya. Betul Pram, kayak untuk nambahin kursi di DPR segala macam. Tapi ya Caiminnya belum mau kan, karena tadi dia melihat diskusi kita di awal kan Pram, dia kuat,
di daerahnya kuat, masih dekat kiai segala macem, punya partai, ya lebih baik gue lah. Bahkan yang gue denger yang gue denger ya Pram ya, ini misalkan nih Erik berani pembiayaan pemenangan berapa, gue berani segini juga, udah berani deal-dealan dia kan. Jadi udah merasa setara, dan menurut gue itu langkah yang bagus ya Caimin. Jadi kan dari udah 3 kali kalau nggak salah kan dia maju sebagai di Pilpres kan, entah itu mau capres cawapres. Ya kalau lu ibaratnya ditimpe mulu ya kapan lu lebih mandiri dong gitu kan. Harusnya begitu kan. Artinya sejauh ini Caimin menolak tawaran dari Erick Thohir. Betul, sejauh ini ya, sampai saat ini kita nggak tahu sampai November nanti dinamikanya seperti apa, Pram. Ya, tapi memang manuver Caimin memang jago sih karena bagaimana dia memposisikan dirinya gitu. Ingat nggak dia PKB bikin Istimewa Ulama Nusantara? Ya kan? Nah, itu dalam istimewa itu kan yang merancang dan menggagas Istimewa Ulama Nusantara itu kan orang-orang PKB kan, dan ulama-ulama lah yang pro dengan PKB begitu. Dan disitulah kemudian nama Muhaimin Iskandar dimunculkan sebagai capres dari PKB gitu. Memang rumusannya adalah perintah dari Istimewa Ulama itu adalah memberikan kewenangan kepada Muhaimin Iskandar untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk pemenangan Pilpres 2024 gitu kan. Jadi ini ada dukungan ulama lah, dukungan kiai-kiai pada waktu itu bahwa ini loh calon yang di-endorse atau didukung oleh kiai-kiai atau ulama, sehingga bukan sekedar calon yang didukung atau dimunculkan oleh PKB gitu. Jadi ada dua simpul gitu, dukung ulama dukung PKB jadi semakin legitimate nih peran dan memang Muhaimin ini kalau kita lihat manuver politiknya dari 2009, gue udah liputan politik dari 2009 ini suhunya kita soalnya jadi dari 2009 itu jadi dia berhasil mendapatkan posisi ketua umum PKB ya kan, waktu itu suara PKB drop tapi setelah itu dia bermanuver dengan luar biasa gitu ya. Ya kita tahu juga waktu itu juga kemudian ada kasus kardus durian yang sempat menyeret nama dia lah. Tapi kemudian dia bisa mengkonsolidasikan partainya dan kemudian mengambil banyak manfaat dengan manuver-manuver dia. 2014 suaranya naik. Begitu juga dengan 2019 dan dia begitu lincah, dan saking lincahnya dari dulu orang-orang PKB itu menyebut Muhaimin sebagai kancil. Benar, ini beneran. Karena dia begitu lincah, gesit gitu. Dan manuvernya ini lincah lah. Lincah. Dan kadang-kadang dia tahu nih petani nanam timun di mana gitu. Nah, dia makannya dari situ gitu loh. Jago banget, asli jago banget. Ada guyonan juga, Pram. Apa tuh? Tadi dia bilang kan Caimin kancil kan. Tapi ada istilah PKB. Bukan gue yang ngomong, orang PKB ya. PKB yang ngomong. Jadi orang-orang PKB maupun orang partai lain, ini di luar PKB bilang PKB itu partai kancil bersatu. Itu guyonan partai-partai lain. Partai kancil bersatu ya, partai Kak Boy, partai kancil bersatu. Ya makanya dengan manuvernya dia, dengan kelincahannya dia, maka kita nggak heran melihat Muhaimin hari-hari ini berada di atas angin. Betul. Gitu loh. Kita bisa melihat bahwa ada nama-nama Erick Thohir yang sekarang elektabilitasnya nomor 1. Dari berbagai survei. Indikator LSI di nomor 1. Nomor 1 betul. Caimin itu. Sementara Caimin berapa? Kalau gua nggak salah ya Pram ya, di indikator tuh nomor 11 0,8%. Di LSI itu 1% kalau artinya 1% ya. Iya, kurang dari 1% lah ya. 1%. Padahal kan PKB begitu besar kan. Ya itulah jagonya Caimin. Dia berani menolak tawaran dari Erick Thohir. Dia juga tetap yakin untuk maju sebagai cawapres gitu kan. Itulah kita harus akuin lah, Caimin ini jago juga gitu. Caimin, it's your time. Ntar kita disangka endorse Caimin lagi kan. Aduh. Tapi ada juga faktor yang akan membuat Caimin bisa jadi dia akan berubah posisinya. Kenapa tuh, Pram? Powernya tidak sekuat sebelumnya. Kenapa, Pram? Pertama kita melihat bahwa Gerindra ini membutuhkan PKB. Pasti. Nah, tapi jangan lupa sekarang fenomena-fenomena yang ada sekarang adalah ada rencana pengambil alihan
Golkar oleh Luhut Panjaitan. Ya kan? Nah, kita tahu waktu itu sudah ada di Bocor Alus episode sebelumnya, lupa tuh yang kapan ya kan, bahwa posisi dari Luhut Panjaitan adalah akan mendukung Prabowo Subianto. Artinya akan membawa Golkar ke Prabowo kan. Ke Prabowo nah, kalau dia berhasil mengambil alih, ya. Itu cukup loh. Sangat Gerindra dengan Golkar sangat cukup. Kuat pula. Dan Prabowo kan punya kultur Golkar juga, gitu kan, dia berasal dari Golkar sebelumnya. Nah, makanya kalau kemudian ini sudah bersatu, ya faktor PKB bisa jadi akan lebih turun daya tawarnya. Daya tawarnya turun. Tapi menurut gue tetap penting ya. Penting betul. Sebagai mereka punya basisnya, Grassroots-nya itu jelas. Ya, betul. Basis NU terutama di Jawa Timur sih, karena kalau melihat kontestasi memang Jawa Timur ini memang basisnya PKB dan Nahdliyin kan. Banyak yang khawatir juga kan kalau misalkan Golkar sama Gerindra dengan Golkar, katakanlah nanti tetap PKB bergabung di koalisi itu, sekedar stempel, mereka matiin mesinnya bisa bahaya juga kan. Ya bisa saja, walaupun kalau kita melihat ada faktor-faktor lain seperti posisi pemilih pemula. Milenial ya. Milenial. Gede juga itu Bram. Milenial bukan gitu. Apa? Tapi Gen Z kan. Mereka kan condong menyukai Prabowo gitu loh. Ada faktor NU di situ yang punya basis kekuatan yang besar, basis suara yang besar, iya. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa jadi tidak terkait dengan NU. Betul. Yaitu tadi seperti Gen Z tadi, yang menyukai Prabowo. Ya. Ngomong-ngomong Caimin, lu pernah nulis kan Bram, faktor Caimin dalam penentuan Cawapres 2019. Ya, Ma'ruf Amin. Nah, itu Ma'ruf mungkin Amin, betul. Nah, itu kan Jomin juga kan. Iya. Jadi waktu itu kan Caimin kan yang menolak nama Mahfud. Persis. Dia termasuk yang membatalkan tuh nama Mahfud di akhir gitu. Padahal Mahfud waktu itu udah mengukur baju. Hanya pelemparan batu, hanya tinggal pakai baju, sudah bikin syukuran kan di rumahnya ya Pram ya. Bukan syukuran, tapi orang-orang sudah pada ngumpul. Udah ngumpul ya. Iya, dan waktu itu Muhaimin lah yang kemudian memaksa juga koalisinya Jokowi untuk menerima Ma'ruf Amin. Nah, itulah peran besarnya. Persis. Bagaimana peran pentingnya. Iya, Muhaimin itu jago. Di akhir pun masih bisa ada pressure juga kan. Persis. Tikungan terakhir yang membuat calon wakil presiden Jokowi pada waktu itu berubah. Ya. Orang sudah bicara Mahfud MD kemana-mana kan, foto sudah beredar, mengukur baju macam-macam. Tapi kemudian justru mengumumkan Ma'ruf Amin. Kita kecelek semua tuh waktu itu kan. Gila, ini siapa nih yang bermain nih waktu itu? Ternyata salah satunya adalah pemain aktor kuncinya adalah Caimin. Argumennya apa waktu itu, Pram? Caimin menolak Mahfud MD waktu itu. Yang waktu itu kan kalau kita melihat yang disuarakan adalah Mahfud MD tidak terlalu NU. Ya kan? Okay. Tapi di luar itu beberapa orang dekatnya Caimin waktu itu kan cerita ke kita juga waktu itu bahwa kalau nanti Mahfud MD yang naik, posisi Caimin sebagai ketua umum PKB terancam. Karena Mahfud MD adalah termasuk orangnya Gus Dur. Gitu. Dakdikduk juga deh ya. Dakdikduk. Tapi nyatanya survive banget deh sampai sekarang kan Caimin ini. Ya dah. Iya. Keren ya. Itulah manuver Caimin itu ya. Bahkan sampai lap terakhir itu masih bisa menentukan dia. Kebayang nggak Prabowo bahkan juga sampai menyerahkan kewenangan itu pada Caimin ya. Gitu. Lu bayangin Caimin juga pinter kan waktu rame-ramenya perpanjangan masa jabatan presiden kan. Iya. Perpanjangan DPR juga kan. Iya. Dia kan sebagai endorsement juga kan. Mendukung itu, menyuarakan ke publik gitu kan. Tapi kemudian ide itu mati. Mati di kandungan gitu. Belum sempat. Caimin mah nggak peduli, yang penting gue udah melakukan perintah selesai gitu kan. Itu dapat nilai plus dari Jokowi kan. Jokowi waktu itu. Padahal gue udah sempat diceritain tuh sama wakil ketua DPR lah ya. Dulu tuh di era itu kan. Dia ngobrol sama Caimin. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa nanti kan kita dapat lagi kan nih 2-3 tahun DPR-nya kan. Ya betul-betul. Karena kita udah pernah nulis juga ya beberapa kali bahwa skenario atau gagasan memperpanjang masa jabatan presiden itu diikuti gula-gula yang lain. Betul. Ya kan tidak hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga
DPR bahkan DPRD gitu loh. Jadi semuanya kan biar itu semakin banyak pendukung. Semakin banyak pendukung atau orang yang mensupport ide dan gagasan ini. Tapi ternyata per hari ini nggak ada tuh yang bisa mengeksekusi itu gitu. Ya. Dan kalau kita melihat sekarang Caimin ini termasuk ketua umum yang tidak banyak musuhnya. Oke. Kan? Ya, kalau kita melihat di internal juga sudah redup lah. Ya. Hampir nggak ada lagi gerakan. Relatif nggak ada riak-riak ya. Persis. Sudah cukup solid gitu ya. Dianggap cukup solid. Dan kalau kita melihat musuhnya dia siapa sih sebagai ketua umum? Dengan PDIP enggak, berkawan baik juga, dengan Golkar baik, dengan Gerindra apalagi, ya kan, dengan PKS waktu itu rencana bikin koalisi semut merah. Ya kan? Walaupun di grassroots mereka nggak cocok banget kan tuh. Ya paling juga dengan P3 gitu kan, karena soal basis masa yang sama, pemilih Islam ya. Hanya saja kan kita tahu kalau perbandingannya P3 dengan PKB ya masih jauh lebih unggul PKB kemana-mana. Ya. Tapi menurut kalian berdua nih, ya, kira-kira mungkin nggak Muhaimin berduet dengan Anies Baswedan? Kalau dia berani, mungkin aja ya. Kalau dia berani kuncinya kalau kan. dia berani ya. Tapi gua rasa ya komunikasi dengan Anies tuh sudah berjalan ya, gua rasa ya. Lo rasa sudah berjalan. Yang penting jangan ketahuan aja ya kan. Sekarang ini kita orang-orang berkomunikasi dengan Anies itu kemudian diojok-ojok gitu kan. Bahkan ya. Kayak Kofifa juga nggak berani kan jadi cawapres Anies. Persis. Gue sepakat sih sama Usi Husein. Jadi pasti komunikasi ke semua capres itu akan dibuka gitu. Seberapa intens dan seberapa rahasia pertemuan-pertemuan itu ya hanya mereka yang tahu gitu. Tapi Natur sebagai politikus pasti, apalagi ketua umum yang punya partai, punya tiket juga gitu kan, dia pasti akan membuka komunikasi itu sebaik-baiknya. Tinggal seperti kata Usen tadi Pram, bahwa seberapa berani nih mereka menjajaki komunikasi itu. Ada yang berani kan diambil aja kan Pram. Semua kemungkinan diambil. Iya, kan? Persis. Tapi ada juga yang berani terus kemudian ketahuan. Ketahuan habis itu digoyang-goyang. Kemarin dipanggil 12 jam. Oh ya, diperiksa 12 jam. Kasian bener ya. Ya, dan kita ini pasti habis ini dituduh sebagai pendukungnya Anies lagi. Kalau kita bacain komen itu, dasar pendukung Anies. Ya nggak apa-apa lah, boleh lah disebut sebagai pendukung Anies. Kita dukung Caimin juga. Minggu lalu kita dukung Erlangga gitu kan. Kita dukung semua lah. Pokoknya semakin banyak yang maju, itu akan semakin bagus untuk demokrasi kita. Iya. Cukup lah ya. Itu penutup yang bagus juga dari Pram tuh ya. Iya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Cukup lah Pram. Kita nanti akan hadir lagi dengan berbagai informasi yang dengan bocoran-bocoran informasi yang lebih dahsyat lagi gitu kan, dan terverifikasi, terpercaya, dan yang paling penting adalah supaya informasi ini bisa tersebar luas dan tidak dibungkam oleh siapapun, termasuk yang berkuasa. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.